Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bersama kita membaca 1, 2, 3. Bukan karena kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama diberikannya kepadamu. Puji nama Tuhan yang berbahagia. Setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Nah, hari ini dan 2 minggu ke depan ini kita belajar bersama-sama, yaitu tentang bagaimana sikap kita kepada Tuhan terhadap pelayanan. Dan minggu ini adalah kita harus punya dasar. Apa yang menjadi dasar pelayanan kita sebagai orang Kristen? Kalau kita lihat pembacaan kita ini adalah aku yang memilih kamu, aku menetapkan kamu, dan aku yang mengutus kamu untuk pergi. Dan saya mengambil bagian firman Tuhan, kita tidak baca secara keseluruhan, tetapi dalam poin-poin nanti saya akan mengajak kita untuk membacanya, yaitu dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ini berbicara tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Ya, ini satu ayat yang tidak asing bagi kita, tetapi saya akan membawa menuntun kita untuk mengerti bagian firman Tuhan ini. Dan hal yang mendasar ini adalah kita harus tahu bahwa kita itu harus melayani. Kalau kita melihat banyak tangan yang saling menopang, membentuk suatu lingkaran, artinya kita harus punya hati yang melayani. Kalau sudah tidak punya hati untuk melayani, tentu tidak giat dan tidak semangat dan tidak bergairah. Sesuatu itu adalah dari hati, dan itu akan meluap dan memancarkan seluruh kehidupan kita. Berarti apa yang dari hati itu akan tercermin di mukanya. Hati yang gembira, maka tercerminlah kegembiraan di mukanya. Kalau hatinya tidak baik, biarpun mukanya berseri-seri akan ketahuan. Tetapi kalau memang dari dalam terpancar, kita katakan ada apa hari ini. Ya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita ini dikatakan bangunan Allah. Bangunan atau istilahnya adalah bangunan rumah Allah. Kalau dikatakan bangunan, bahwa dia tidak terdiri dari satu material. Kita di sini saya lihat bahwa kita tidak punya kemampuan untuk bertukang, tapi karena kita punya hobi, hampir semuanya bisa kayaknya. Pokoknya diperintahkan ya semua akan melangkah sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, itu yang menarik. Artinya bangunan itu dia terdiri dari material. Dan dia tidak berdiri sendiri. Kalau dia sendiri dan tidak ada fungsinya. Tetapi kalau dia sudah menyatu, dia akan membentuk satu bangunan yang baik. Kalau hanya pasir, dia hanya terlantar di luar, tidak ada gunanya. Dia hanya mungkin ditiup oleh angin kemana, dan juga di bawah hujan, di bawah air tidak ada fungsinya. Tapi kalau sudah menyatu dengan air dan semen, akan menjadi keras. Dan berbentuk besi juga demikian. Artinya setiap kita itu adalah melayani yang lain dan juga kita membutuhkan yang lain. Artinya kita saling membutuhkan. Kita saling melengkapi. Dengan berbagai kekurangan, kelebihan, pasti dibutuhkan. Nah, kalau kita katakan air apa sih fungsinya di bangunan? Dia hanya bentuk cairan. Kalau semen siapa gunanya, dia hanya ditiup oleh angin. Tetapi apabila dia sudah disatukan akan keras dan juga bangunan itu akan menjadi kokoh. Artinya kita adalah bangunan yang saling membutuhkan dan juga tubuh. Dan setiap anggota itu mempunyai fungsinya masing-masing. Tubuh, kalau di tubuh berarti ada kepala, leher, tangan dan semuanya, dan itulah dikatakan tubuh Kristus. Dan juga mereka bisa bekerja sama dan lakukan. Mungkin juga tangan bisa melakukan tugas
kaki, tapi dia harus berjuang. Bukan itu fungsinya. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab melukiskan jemaat itu seperti bangunan dan juga tubuh. Dan kita saling menguatkan dan saling melayani. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan di tahun 2021. Ada amin? Pak Sugi katakan kalau kita bersama tidak ada yang berat. Pasti semuanya bisa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi dasar pelayanan kita? Yaitu yang pertama dari Matius tadi 20 ayat 1 sampai 16, kita baca ayat yang ke-1. 2-3. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan diibaratkan seperti seorang yang mencari pekerja untuk memanggil mereka bekerja di kebun anggurnya. Apa yang menjadi dasar pelayanan kita adalah pelayan Kristus adalah suatu panggilan. Melayani itu adalah suatu panggilan. Kita dipanggil untuk melayani. Apa artinya panggil ini adalah mengajak untuk datang ataupun mengundang untuk datang ke suatu kegiatan ataupun melakukan sesuatu. Dan kita menggaris bawahi di sini mengatakan bahwa panggilan itu adalah suatu undangan, ajakan dan tugas yang diberikan kepada kita untuk melakukan, untuk dilakukan. Pada dia keluar pagi-pagi benar, di situ dikatakan dia memanggil orang untuk bekerja ataupun mencari orang untuk bekerja di kebunnya. Kita sekarang sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi pekerjanya. Tadi saya katakan bahwa kita ibarat bangunan, artinya kita dipekerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Apakah karena kita punya kemampuan khusus? Apakah karena kita hebat? Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang mempekerjakan kita, dan Dia yang tahu kemampuan kita. Terkadang kita sendiri yang membatasi kita untuk tidak bekerja karena kita pikir saya tidak bisa. Setiap kata yang keluar dari mulut kita, kita katakan tidak bisa, dan hal itu akan termatrai dalam hidup kita bahwa memang saya orangnya yang tidak bisa. Karena apa? Karena tidak termotivasi, dan saya bisa mengambil tema ini adalah tentang dia tidak giat ataupun dia tidak punya semangat, tidak punya gairah untuk tujuan itu, sehingga dikatakan mungkin tidak terlalu penting, akhirnya menjadi dingin. Kita harus giat. Pantang, kita katakan tidak bisa. Kalau dipercayakan saya harus belajar. Kalau kita belajar, kalau memang bukan itu merupakan kemampuan ataupun karunia kita, pasti Tuhan memberikan yang lain. Di awalinya saya katakan bahwa ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi kaki, dan ada yang menjadi tubuh. Artinya semuanya mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, dalam tubuh Kristus, dalam pelayanan gereja ini, kita di tempat ini, banyak sekali pelayanan. Mulai dari kita memimpin di gereja, pemain musik, menyapu, ada juga yang sedang foto-foto sekarang, mengedit, menyambut tamu, dan menasihati, dan juga merangkul, mengajak. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah pelayanan, kita dipanggil untuk hal itu. Nah, kalau Tuhan yang sudah memanggil kita, pasti Dia tahu bahwa kita mampu di bidang kita masing-masing. Makanya dikatakan,
Ada hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pergi pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk bekerja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang ini penting bagi kita. Mengapa Tuhan memanggil kita? Karena Tuhan tahu, saya katakan tadi, kemampuan yang ada pada kita. Dalam Mazmur 139 ayat 13 mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Berarti sudah dalam kandungan Tuhan sudah membentuk kita dan Dia tahu kita itu akan menjadi apa. Kalau Dia membentuk kita dan tahu menjadi apa, dan oleh karena itu dalam pembentukan Tuhan kita harus belajar untuk setia. Kadang-kadang dalam pembentukan itu sepertinya kita tidak sadar bahwa kita sedang dibentuk untuk suatu tujuan yang mulia, untuk suatu rencana indah yang di depan. Sehingga saat kita sudah sampai kepada apa yang Tuhan rencanakan, lalu kita katakan, memang Tuhan hebat ya, Dia membentuk saya dengan begitu rupa, sehingga saya bisa mencapai ataupun sampai kepada tujuan itu. Bukan kebetulan, tetapi semuanya adalah dalam rencana Tuhan. Dengan cara Tuhan membentuk kita untuk lebih indah. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan memilih dan memanggil kita? Karena Dia tahu siapa kita. Kita dari suku mana dan juga tugas kita menjadi apa. Apa yang menjadi dasar pelayanan kita? Kita dipanggil oleh Allah untuk tugas itu. Dan yang kedua, berikut kita baca dalam ayat yang kedua, 23. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saya mengambil ini tentang gambar ini tentang amanat agung bahwa Dia mempercayakan tugas itu kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan di sini kalimat ini, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Mengapa ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya? Karena sudah ada kepercayaan kepada orang itu. Kalau dia tidak dipercayakan, tidak mungkin dia disuruh. Kalau Tuhan memanggil kita dan mempercayakan tugas itu kepada kita, artinya Tuhan tahu kemampuan kita. Pada dasarnya kepercayaan Allah kepada kita adalah semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Tadi saya katakan bukan karena kita itu layak untuk dipercaya. Bukan karena potensi yang ada pada kita. Tetapi karena semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Keahlian, kehebatan, segala sesuatu yang ada pada kita adalah dipercayakan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita melihat dalam pembacaan kita, dalam ayat-ayat berikutnya kalau saudara baca adalah pasal ayat 3 sampai 4, 5, 6, 7 dan sampai 8 itu dikatakan ada yang dipanggil bekerja mulai jam 9 pagi. Lalu pulangnya jam 18. Ada yang dipanggil jam 12, pulangnya jam 18. Berarti kalau yang dipanggil jam 6, pulang 18, 9 jam. Ada yang 6 jam bekerja, ada yang 3 jam bekerja, ada yang 1 jam bekerja. Tetapi mereka sepakat untuk gajinya sama. Dipercayakan dan juga diberikan penghargaan yang sama. Sehingga ada yang protes. Loh saya kok kerjanya 1 jam kok sama dengan yang bekerja 9 jam, yang 3 jam. Dan juga 6 jam. Keadilannya di mana? Ya keadilannya saat teken kontraknya kan deal gitu ya. Malam-malam saya tertarik dengan postingnya Bang Nando ya. Pekerjaan kita itu jangan kita tinggalkan pekerjaan kita untuk alasan kita untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan memakai pekerjaan kita itu adalah untuk
melayani Tuhan. Makanya di sini dikatakan ada yang 9 jam ya full time ada di gereja. Ada yang 6 jam ya mungkin paruh waktu. Ada yang 3 jam juga paruh waktu, ada 1 jam paruh waktu. Artinya ada orang yang punya kesibukan tetapi dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan memang juga ada orang yang khusus dia dipanggil dari pekerjaannya meninggalkannya. Dan ini menarik bagi kita saudara. Oleh karena itu kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia karena di usia kita yang tua, kita katakan terima kasih Tuhan, saya masih diizinkan untuk menjadi alat berkat. Kalau saudara dipanggil untuk melayani Tuhan dari sejak anak-anak, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Dan menarik di sini adalah upahnya tadi sama. Upahnya sama di hadapan Tuhan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, berilah dirimu tetap untuk melayani Tuhan. Kenapa? Tuhan yang menghargainya. Kalau kita meminta harga, pujian daripada orang, sampai kapanpun, mungkin orang tidak akan memuji, menghargai pelayanan kita dan apa yang kita lakukan. Dan sebagai contoh yaitu presiden kita sudah bekerja, motonya adalah kerja, kerja, kerja. Tetapi apakah orang menghargai karyanya? Artinya tidak semua orang. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, saat kita dipercayakan bekerjalah. Mengapa? Karena Tuhan yang mempercayakan itu. Kalau di gereja kita bukan dipercayakan bukan Pak Masri yang mempercayakan, bukan BPJ yang mempercayakan, tetapi Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Oleh karena itu bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, apa yang menjadi dasar pelayanan kita? Pada ayat yang ke-8. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Dalam Alkitab ini saya perhatikan ada 4 bentuk penghargaan yang diberikan. Mungkin saudara bisa cari menemukan lagi, tidak apa, mungkin lebih banyak lagi. Yang saya tahu di sini adalah istilah penghargaan dalam Alkitab ini. Yang pertama saya baca dari Matius 20 ayat yang kedua mengatakan, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saya garis bawahi di sini adalah upah. Upah di sini dikatakan diberikan kepada mereka setelah mereka melakukan tugas itu. Dan juga dalam Filipi 3 ayat 14 mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berarti ada upah, ada hadiah. Kalau dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dan dikatakan mahkota kebenaran. Kalau dalam 1 Petrus 1 ayat 4 mengatakan warisan. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pekerjaan yang kita lakukan ada upahnya, kita pasti mendapat hadiahnya, ada mahkota yang diberikan kepada kita. Baik itu kebenaran, kemuliaan, dan juga diwariskan kepada kita. Oleh karena itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena ini merupakan komitmen, kerinduan kita di tahun ketiga saya di tempat ini adalah lebih giat lagi untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita pasti mendapat upahnya. Karena Tuhan pasti memberikan hadiah kepada kita. Dan dia memberikan mahkota itu kepada kita dan warisan. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah dasar pelayanan kekristenan kita karena kita dipanggil oleh Allah. Dan juga karena Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Dan kita pasti menerima upahnya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.